Lemak perut, apalagi yang bagian bawah itu susah banget hilangnya. Kita udah olahraga, udah jalan kaki, udah daftar ke gym, tapi yang ada buncitnya malah makin naik. Udah lari-lari nih kita ya, kayak teman kita yang komen di sini ya, itu malah makin buncit. Susah banget tuh pokoknya ngecilin lingkar perut kita. Nah mungkin teman-teman sebenarnya tahu kalau kita mau mengecilkan lemak perut kita, apalagi yang lemak paling bandel itu ya, yang paling nggak bisa hilang, yang paling susah hilangnya, yaitu lemak perut bawah. Teman-teman mungkin tahu kita wajib ngelakuin diet atau pengaturan pola makan. Tapi teman-teman bingung, mulainya dari mana nih? Kita mau ngatur makanannya. Apa sih yang awalnya yang kita harus lakuin itu apa? Supaya kita bisa menurunkan kadar lemak di tubuh kita, ya. Jadi kalau misalnya lingkar perut kita mengecil, lingkar lengan, lingkar paha, pipi cabi kita, itu bakalan mengecil semua. Kayak gua dulu yang ini ya, ini pipinya cabi banget, ya kan, kadar lemaknya tinggi juga, mukanya jerawatan karena banyak makan gula ya, dan makanan-makanan junk food. Tapi setelah gue atur nih pola makannya, gue berhasil turun ke kadar lemak 15% kayak gini. Dan mukanya jadi jauh lebih tirus. Lemak-lemak berlebihan di tubuh gue, mau paha, lengan, dada, itu semuanya hilang. Dan juga kayak contohnya klien gue ini ya, walaupun beliau umurnya sudah 68 tahun, yang awalnya kadar lemaknya 40% gini ya, itu akhirnya turun ke kadar lemak di bawah 20% hanya dalam waktu 6 bulan aja. Lingkar perutnya itu berkurang jauh 28 cm, berat badannya turun 14 kilo, dan tenaganya itu bener-bener balik seperti zaman mahasiswa. Seperti beliau bilang di chat ini ya. Nah di video kali ini gue bakalan sharing ke teman-teman gimana sih langkah-langkahnya untuk mengatur pola makan terbaik dan paling cepat supaya lingkar perut kita itu benar-benar ngempes, ngecil banget ya. Bahkan sampai otot perut kita tuh kelihatan, nggak ditutupin lemak lagi. Kalau cowok ke kadar lemak 15% kayak gini, kalau perempuan di kadar lemak sekitaran 18-20% kayak gini. Dan gua bakalan bagi menjadi 3 tahapan. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, gua mau jelasin kenapa kita bagi menjadi 3 tahapan. Untuk kita benar-benar menghilangkan lemak perut ini. Nah sebelumnya kita mau cari tahu dulu nih, kita pahamin dulu tubuh kita itu sebenarnya kadar lemaknya di berapa persen sih? Mungkin kalau buat teman-teman yang udah diet lumayan lama, teman-teman biasanya kadar lemaknya di kadar lemak sekitaran 25% kayak gini ataupun di 20% kayak gini. Tapi lemak perutnya masih ada. Atau buat teman-teman yang bener-bener nggak paham nih, ya bener-bener nggak tahu harus ngapain. Teman-teman pasti biasanya mulai dari mana kadar lemaknya dari 30% kayak gini ya, atau 35%, atau bahkan 40% kayak gini. Nah jadi teman-teman juga mesti paham, dimanapun kadar lemak kita berada, mau di 20%, 25%, bahkan 40% ya. Kalau kita turunin kadar lemak dengan pola makan yang paling terbaik dan paling cepat yang kita bakalan nanti lakuin ini, teman-teman bakalan ngecilin semua lingkar. Mau di lingkaran perut, lengan, dada ya, lemak dada, ataupun lemak di muka kita juga. Cuman memang yang terakhir itu adalah biasanya di lemak perut bagian bawah. Itu harus dipahamin dulu. Jadi kita nggak bisa ngecilin lingkar perut kita itu duluan, nggak bisa. Oke, itu biasanya lingkar perut paling bawah tuh biasanya paling terakhir. Nah untuk kebanyakan orang, biasanya kita kalau mau benar-benar hilang lemaknya ya, lemak perut bagian bawah itu biasanya kalau kita ke kadar lemak 15% kayak gini ya. Ini contoh kadar lemaknya. Atau bahkan ke kadar lemak 10-12% kayak gini. Itu pasti lemak perutnya nggak bakalan ada lagi. Nah sekarang kita langsung bahas ya ke tahapan-tahapannya. Jadi tahapan yang pertama itu biasanya kalau kita dari kadar lemak 40% atau 30% gini ya, atau bahkan 20% kita turunin ke kadar lemak 15% kayak gini. Nah di tahap yang pertama ini biasanya teman-teman bakalan ngalamin apa ketika kita sedang melakukan pola makan yang bakalan nanti gue jelasin di akhir ya. Pola makan yang paling cepat dan paling efektif untuk ngecilin perut buncit atau lemak perut ini. Nah nomor satu ya yang akan dirasain sama teman-teman itu adalah rasa lapar kita itu masih biasa aja walaupun kita diet. Kita nggak ngerasain lapar-lapar banget di diet ini. Nah yang nomor dua itu biasanya resiko otot kita menyusut itu sangat-sangat sedikit, atau bahkan resiko otot kita menyusut nggak ada, bahkan naik kalau misalnya kita melakukan diet ini mencukupi proteinnya ya, itu bakal naik massa ototnya. Apalagi kalau kita nggak pernah latihan beban ya. Jadi jangan takut kalau misalnya kita lagi diet, ototnya bakal nyusut tergantung dari tidurnya, jumlah protein. Dan nomor 3, biasanya di tahapan pertama ini ya, yang paling mudah ini, dari 30% ke kadar lemak 15% itu, ya dari buncit ke perut rata atau perut six pack itu biasanya paling mudah dilaluinnya secara psikologis. Nah, di tahap yang pertama ini, yang mesti kita perhatiin, kalau kita mau membuat pola makan yang paling efektif dan paling cepat untuk ngecilin perut buncit, itu kita hanya perhatiin 2 hal aja di makanan. Yaitu apa yang pertama? Yaitu jumlah proteinnya sama jumlah kalorinya. Nah, yang pertama-tama kita ngomongin dulu jumlah kalorinya. Karena itulah yang membuat kita numpukin energi, yang numpukin lemak di tubuh kita setiap hari. Nah kita mau mengatur jumlah energinya itu ya, kalorinya, dengan cara apa? Yang pertama kita wajib stop dulu makan makanan manis, termasuk juga minuman manis. Gue udah kasih tahu videonya ya, 5 makanan yang kita wajib stop konsumsi di video yang ini, teman-teman cek aja. Makanan gerobak
ya, itu mulai kita stop dulu. Nanti kita jatahin aja pada saat cheat meal atau istirahat dari diet. Tapi itu kita nggak boleh sering-sering ya. Gorengan juga kita stop dulu. Intinya kita batasin karbohidrat kita itu 20-50 gram per hari karbohidratnya. Jadi itu yang pertama ya. Kita wajib membatasin dulu sumber energinya dari karbohidrat. Kenapa kita wajib batasin? Supaya kita bisa lebih mudah berada di dalam keadaan kalori defisit. Nah yang kedua, ini bakalan bener-bener kita nggak akan naik berat badan, kita bakalan turun terus. Metabolisme kita bakalan naik. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan memenuhi kebutuhan protein kita. Terutama dari hewani. Jadi kita mau setiap harinya kurangin karbohidratnya ketika kita makan, tadi batasin 20-50 gram per hari, dan juga naikin konsumsi proteinnya. Karena protein itu ketika kita konsumsi, 30% dari total kalori protein itu bakalan menjadi energi. Ya kita pakai sebagai energi untuk mencerna protein itu. Buat jadi rambut, kulit, kuku, otot, tulang. Jadi itu pentingnya kita mengkonsumsi protein setiap hari. Nah berapa kebutuhan proteinnya? Nah saran dari gua, kita wajib untuk memenuhi kebutuhan protein 2,5 gram dikalikan dengan berat badan ideal kita, bukan berat badan saat ini. Misalnya kalau gua nih ya, contohnya nih misalnya 170 nih. Tinggi gua. Terus juga berat badan gua pada saat obesitas itu 85-an ya. Nah, berat ideal gua yang ini nih itu adalah 64 kilo. Total kebutuhan gua 2,5 dikalikan dengan 64 kilo. Itu adalah minimal gram protein yang gua harus konsumsi setiap harinya. Oke? Jadi sebenarnya untuk tahapan yang pertama ya, untuk mengatur pola makan terbaik ini ya, yang paling cepat itu gampang banget. Yang pertama, kita fokusin kalori defisit dengan cara mengurangi karbohidratnya dan stop junk food, stop manis-manis. Itu gampang banget ya, nggak usah hitung kalori. Yang kedua, kita makan proteinnya sampai kenyang, protein hewaninya. Simple banget. Nah, tahapan yang kedua ini itu agak susah. Karena kita benar-benar dari 15% ya, kita turunin ke kadar lemak 12% kayak gini. Ini buat teman-teman yang memang serius, yang mau beneran ngecilin perutnya. Di tahapan yang kedua ini, biasanya juga kita bakalan malam-malam. Itu yang pertama ya, kita bakalan ngerasain agak lapar sedikit. Tapi nggak sampai laparnya tuh ngebikin kita susah tidur. Penurunan kadar lemak kita itu juga semakin melambat. Nah disinilah biasanya orang-orang pada stuck. Nah gimana cara kita menghindari dari stuck itu? Biar kita bisa turun terus. Yang pertama, kita harus ngasih waktu yang lebih lama. Time frame yang lebih lama. Yang awalnya kita nge-tracknya tiap minggu, sekarang kita nge-tracknya tiap 2 minggu. Jadi biasanya progresnya tiap minggu turun 1 cm ya, atau turun 2 cm, atau turun berapa kilo gitu ya, 1 kiloan gitu. Sekarang kita ngasih waktunya lebih panjang, 2 minggu, baru turunnya 1 kilo. Itu yang pertama, kalau misalnya udah kita mau turunin lagi tuh kadar lemaknya, lebih sedikit lagi. Yang kedua, kita juga wajib tadi ya, mengatur karbohidrat kita. Ini kita benar-benar batasin banget karbohidratnya. Sehari itu cuma 20 gram aja, jangan banyak-banyak lagi, jangan sampai 50 gram lagi. Supaya nanti memastikan kita tuh kalori defisit. Nah yang kedua, selain dietnya ya, kita juga wajib untuk menambahkan kardio setiap harinya. Minimal itu 10.000 langkah. Nah kita lakuin ini dalam sebulan, nanti kita bakalan turun ke kadar lemak 12% ini. Nah tahapan yang ketiga, yaitu adalah ketika kita ketika kita dari 12% ke kadar lemak 10% kayak gini. Kalau gue yang kayak gini nih contoh gambarnya. Itu urat-urat di otot kita itu bakalan jelas kelihatannya. Yang awalnya nggak kelihatan sama sekali. Karena apa? Karena kadar lemak kita udah rendah banget. Kayak lemak di perut itu udah bener-bener yang berlebihan ya, itu bener-bener nggak ada. Cuman apa kekurangannya? Kekurangannya kita pasti gampang emosian. Karena kita cenderung lapar. Kita juga kalau keluar ya, itu cuman minum air putih doang. Ya kan? Kalau keluar pun, itu dengan intensi atau tujuan untuk ngumpulin langkah kaki harian. Ya, jalan aja yang banyak. Misalnya kita kemana? Ke mall, atau ketemu temen, ya kan? Ketemu partner bisnis. Itu jalan aja. Semata-mata kita pengen nurunin kadar lemak aja. Nanti kalau di tempat makan, tempat minum, ya kita minum air putih doang, ya kan? Karena kita makannya udah pakai bekal. Atau misalnya kalau kita makan di luar, itu makannya hewani doang. Nggak pakai karbo. Itu biasanya yang tahapan terakhir, biasa karbonya kita mulai cut banget. Ya, kita mulai stop dulu karbohidratnya sama sekali. Jadi kita makannya full hewani. Ya, misalnya contohnya kalau gue pribadi carnivore diet gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi itulah 3 tahapan kalau misalnya kita benar-benar mau menghilangkan lemak perut. Kita nggak perlu misalnya sampai ke tahapan 2 atau 3 yang sampai perutnya benar-benar kering. Kalau ke tahapan pertama aja ke kadar lemak 15% kayak gini ya. Atau ke kadar lemak 20% aja yang rata banget perutnya. Itu udah cukup. Jadi teman-teman setidaknya punya gambaran nih ya. Apa aja nih tahapan-tahapannya. Nah untuk durasinya berapa lama sih kita bisa ngecilin dari kadar lemak 30%, 40% gini ya kalau cowok ya. Atau bahkan kalau cewek 40% atau 45% kayak gini. Itu berapa lama sih prosesnya? Nah prosesnya kalau dari tahapan pertama tadi, yang paling gampang itu sebenarnya kita butuh waktu aja. Berapa lama? 6 bulan sampai 1 tahun. Oke, 1 tahun itu udah paling lama banget. Udah paling realistis. Udah pasti perubahannya tuh udah drastis. Tapi ingat ya, sekali lagi yang paling susah yaitu adalah apa? Konsisten. Gimana cara kita itu pada saat kita di hari ini misalnya kita lagi sakit atau lagi sibuk, nggak bisa diet, nggak bisa olahraga, nggak bisa tidur cukup. Nggak apa-apa. Jangan kita ibaratnya harus sempurna terus, ya kan? Yang nggak harus sempurna. Konsisten itu adalah kalau misalnya kita sakit, terus kita sibuk,
kita nggak bisa diet. Ya nggak apa-apa, kita off diet aja dulu. Jangan diet dulu. Kita mundur satu langkah. Untuk akhirnya apa? Untuk akhirnya kita mulai lagi nih. Disitulah kita bisa konsisten terus. Jadi bukan berarti kita misalnya 5 hari kita diet, hari ke-6 kita misalnya sakit, atau misalnya kita sibuk banget, ada tamu, ada misalnya keluarga datang, kita harus ngejamu tamu ya kan. Di hari ke-6 misalnya kita gagal, terus kita gagalin terus tuh dietnya. Ya jangan, kita ulang lagi. Kita konsisten terus. Oke, itu yang paling susah, konsisten. Nah, yang terakhir nih, terus gimana nih cara kita mengatur pola makan terbaik untuk menghilangkan lemak perut kita, biar kayak follower-follower gue yang udah nerapin ya, itu selama 3 bulan aja, itu turun 45 kilo, perut gelambirnya udah nggak ada lagi, udah mengecil banget, dan barusan update ke gue turun 50 kilo ya, ataupun yang lain selama 3 bulan aja turun sebanyak 28 kilo, itu perutnya mengecil banget ke kadar lemak 20%, atau bahkan klien gue sendiri ya, itu selama 5 minggu aja turun 11 kg, dan otot perutnya udah mulai kelihatan. Gimana cara ngatur pola makannya? Yang pertama, tadi kita harus atur sumber energinya dari karbohidrat, kita wajib batasin banget. Itu pertama. Yang kedua, kita wajib mengkonsumsi protein setiap harinya supaya nanti metabolisme kita tinggi, membakar lemak lebih banyak, kita bisa nahan lapar lebih lama, otomatis proteinnya tercukupi. Tidur kita bakalan jadi semakin membaik. Semakin membaik, kalau tidur kita 7-8 jam, kita bakalan membakar kalori jauh lebih banyak. Karena pada saat tidur kita juga bakar kalori. Dan itu banyak banget ya bakar kalorinya. 60-80 kalori per jam. Kalau misalnya tidur kita nggak cukup, hormon testosteron kita, hormon pembakar lemak nomor 1 itu ya, itu bakalan ngedrop tuh sebanyak 15%. Berdasarkan studi di sini ya, anak-anak muda selama seminggu dipaksa tidur 5 jam itu turun kadar hormon testosteronnya 15%. Dan itu banyak banget, sama dengan kita menua hormonnya 10-15 tahun. Oke, kita nggak mau itu, kita mau tidurin cukup terus 7-8 jam. Jadi sebenarnya diet itu memang yang utama. Yang penting kita atur sumber energinya sama sumber proteinnya. Tapi kalau tanpa tidur, terus nanti yang sekarang yang keempat tanpa jalan kaki ya, kita harus jalan kaki juga yang rajin, minimal kalau nggak bisa 10.000 kita 8.000 aja. Oke, kita bisa track pakai jam tangan atau pakai HP, karena kalau jalan kaki itu berdasarkan studi 2022 ini ya, ini pesertanya ratusan ribu orang. Kalau misalnya kita jalan kaki 8.000 sampai 10.000 langkah, itu bakalan membuat tidur kita jadi membaik ya. Sleep apnea atau gangguan tidur itu jadi membaik ketika langkahnya dinaikkan dari 0 ke 8.000 sampai 10.000 langkah. GERD juga bakal membaik, depresi pun juga bakalan jadi membaik. Apalagi obesitas itu bakalan jauh menurun sebanyak 31%. Itu kita wajib lakuin juga jalan kaki. Nah, kalau misalnya teman-teman nih pada saat mau turun berat badan, mau juga menaikkan massa otot, komposisi daging di badan kita, supaya nanti kita nggak kurus nanti malahan ya, kita bisa menerapkan pola latihan beban yang rutin 3-5 kali seminggu. Teman-teman bisa tonton cara latihan beban di video yang ini ya. Itu penontonnya banyak banget karena gue kasih video lengkap untuk pemula khususnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gue bikinin menu makanannya, program diet yang custom buat teman-teman ya. Kalau kita makan di luar itu makannya di mana, bahan-bahan makanannya apa aja, resep makanan yang enak-enak itu gimana, termasuk program latihan di rumah ataupun di gym, supaya kita bisa turun kadar lemak dari 30% ya kan, atau 40% tadi ke kadar lemak 20%, kita turunin dulu 3 bulan, nanti kita turunin lagi tuh ya sampai ke kadar lemak 15% kayak gini. Atau kalau misalnya niat, kita turunin lagi ke 12% kayak gini, kayak gue ini. Dan otot kita bakalan jelas banget, otot perutnya, tanpa latihan perut. Karena semua manusia udah ada tuh ya otot perutnya sebenarnya. Termasuk kalau misalnya teman-teman perempuan, gue bakal bantuin tuh yang awalnya nih kayak klien gue yang ini ya, gue coaching sebulan, yang awalnya perutnya buncit, kita turunin sebanyak 6 cm dan perutnya sekarang udah mulai langsing. Berat badannya pun juga turun. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman langsung daftar aja di link di deskripsi. Segitu aja video gue. See you next video. Bye-bye.